Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Gift yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Catering TCC dengan tema Bangkitlah Generasiku pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, GSJA Ebenezer akan kembali membuka ibadah onsite. Untuk ibadah doa pagi akan dimulai pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Untuk ibadah doa malam akan dimulai pada hari Jumat 3 September 2021. Untuk ibadah umum 1 dan ibadah umum 2 akan dimulai pada hari Minggu 5 September 2021. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti ibadah onsite, bisa mendaftar melalui aplikasi Lenggah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Gift yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Catering TCC dengan tema Bangkitlah Generasiku pada hari Sabtu 28 Agustus 2021
pukul 5 sore via Zoom. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, GSJA Ebenezer akan kembali membuka ibadah onsite. Untuk ibadah doa pagi akan dimulai pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Untuk ibadah doa malam akan dimulai pada hari Jumat 3 September 2021. Untuk ibadah umum 1 dan ibadah umum 2 akan dimulai pada hari Minggu 5 September 2021. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti ibadah onsite, bisa mendaftar melalui aplikasi Lenggah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Gift yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Catering TCC dengan tema Bangkitlah Generasiku pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, GSJA Ebenezer akan kembali membuka ibadah onsite. Untuk ibadah doa pagi akan dimulai pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Untuk ibadah doa malam akan dimulai pada hari Jumat 3 September 2021. Untuk ibadah umum 1 dan ibadah umum 2 akan dimulai pada hari Minggu 5 September 2021. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti ibadah onsite, bisa mendaftar melalui aplikasi Lenggah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sidang jemaat,
gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom Ebenezer Family. Wah, senang sekali nih. Iya. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi bersama di ibadah sore hari ini. Bener banget kok. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Cakep. Tak kenal maka tak sayang. Nama Oke. saya Yue dan rekan saya. Levina, di sini kita akan berikan pengumuman selama seminggu ke depan. Tapi sebelum itu kita menyambut sidang jemaat yang lagi ibadah nih kok. Kita sama-sama ucapkan Welcome to our home. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini ya. Pastinya kita ingin menyambut dulu sidang jemaat ini. Gimana kabarnya ya? nih? Iya. Oke, kabarnya pasti baik-baik saja bukan? Oh iya dong, pastinya baik-baik saja. Yang pasti sehat juga kan? Pasti sehat dan juga penuh dengan sukacita. Iya nih. Ya, selanjutnya kita itu kok cek ada sidang jemaat yang baru nggak ya? Oh iya juga nih, kita juga mau menyambut sidang jemaat yang baru pertama kali hadir pada kesempatan kali ini. Ya gimana cara ceknya? Kita bisa minta tolong nih bagi yang pertama kali ikut di ibadah kali ini, boleh Ya. dong like-nya di like dong video ini, bisa kan? Kita cek dulu ya, aku di YouTube itu di layar kaca tuh nambah nggak ya? Ayo dong ditambah, nambah likes-nya. Wah itu kok likes-nya nambah, berarti ada sidang jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJ Ebenezer. Benar sekali. Jadi kita waktunya untuk mengucapkan Welcome to our home. Oke, kita akan dengarkan pengumuman berikut ini. Berikut video pengumumannya. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer
Bank BCA. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam. Tetap berjalan secara online. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi. Ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Gift yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Catering TCC dengan tema Bangkitlah Generasiku pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 5 sore via Zoom. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, GSJA Ebenezer akan kembali membuka ibadah onsite. Untuk ibadah doa pagi akan dimulai pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Untuk ibadah doa malam akan dimulai pada hari Jumat 3 September 2021. Untuk ibadah umum 1 dan ibadah umum 2 akan dimulai pada hari Minggu 5 September 2021. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti ibadah onsite, bisa mendaftar melalui aplikasi Lenggah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sidang jemaat, tadi adalah beberapa pengumuman selama seminggu ke depan yang harus kita ketahui. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Mari sidang jemaat, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Dari pagi ini Tuhan sampai sore hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Bapak, kiranya ibadah kali ini Tuhan bisa menjadi rema Tuhan, bisa menjadi pelajaran Tuhan untuk kita semua. Biarlah firman-Mu dapat tersampaikan kepada kami semua dengan sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ibadah hari ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan diri kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Karuniamu Bapa,
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau ada di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, haleluya, hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, seperti waktu memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Ku rasa dimanapun kami berada pada saat ini, kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang bisa kami rasakan hari demi hari Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu yang selalu nyata bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau selalu membimbing setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Biar segala pujian Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nama-Mu saja yang dipermuliakan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Sangat baik, teramat baik. Saat lagi kita akan lebih lagi bersorak-sorai bagi kemuliaannya. Bahwasanya firman Tuhan yang menguatkan kita. Yang bisa membuat kita berdiri lagi, berjalan, berlari, bahkan terbang. Kita angkat sorak-sorai kita bagi kemuliaan namanya. Bukan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
bersama Tuhan, Tuhan tak akan berhenti memberkati kita, apapun situasi dan keadaannya. Oleh karena itu, mari semangat lagi untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman-Mu kebenaran. Haleluya. Engkau mulia Tuhan Yesus. Kebenaran itu pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, percaya. Suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu tiada. Amin. Oh, kemuliaan Tuhan, kami angkat suara, kami angkat hati untuk memuliakan nama-Mu. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, percaya. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu tiada. Amin. Oh, Engkau mulia Tuhan. Hikmat-Mu yang membuat kami kuat, hikmat-Mu yang memampukan kami untuk terus berjalan, berlari mengejar kami, mengejar mimpi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu tiada. Amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu tiada. Amin. Firman-Mu tiada. Amin. Firman-Mu Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Syukur Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Biar kami dapat benar-benar mengerti Tuhan dan memahami Tuhan apa maksud dan tujuan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan.
dalam memberitakan firman-Mu, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Yes Bapa, hanya Engkau perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes Tuhan, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah kekuatan Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidup. Amin. Amin. Ya Tuhan. Benar ya Tuhan. Karena Engkau-lah yang sesungguhnya yang telah menopang kami selama ini. Melewati berbagai macam masalah dan kesulitan di dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk sekali lagi menoleh ke belakang perjalanan hidup kami. Dan biarlah kami melihat bahwa tangan-Mu yang tak kelihatan itu, tapi nyata, Engkau sudah menopang kami.
firman-Mu ya Tuhan yang bagaikan menjadi pelita yang berjalan di depan kami. Supaya kami tahu bagaimana kami harus melangkah di dalam kehidupan kami. Dan firman itu menuntun kami naik dan naik dan naik. Sampai pada tiba saatnya nanti kami akan berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Firman-Mu ya Tuhan di tengah segala kegalauan, kekelutan hidup kami. Menjadi terang yang menyala di tengah kegelapan dan menuntun kami keluar. Ketika kami mungkin sudah salah jalan, firman-Mu menuntun kami kembali. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan menerima sembah puji daripada anak-anak-Mu. Kau menerima hati mereka. Dan ya Tuhan pada saat ini kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu pada mereka. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya Engkau menolong kami semuanya untuk mengerti kehendak-Mu, pimpinan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada tim puji-pujian. Indah sekali. Shalom. Kita berjumpa lagi pada kebaktian sore ini. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah firman-Nya menguatkan lutut yang gemetar. Merenungkan tema ini timbul di dalam benak saya ada dua hal. Satu, jemaat perlu tahu bahwa firman Tuhan itu mampu menguatkan lutut yang gemetar. Pemahamannya adalah firman Tuhan mampu menguatkan lutut yang gemetar. Tetapi ada yang lain. Bisa juga dipahami bahwa bagaimana firman itu mengajarkan kepada kita sedemikian rupa sehingga kalau kita melakukannya, maka kita tidak lagi menjadi lemah. Kalau Bapak dan Ibu tadi pagi mendengarkan kebaktian, maka Anda akan mendengarkan bahwa sudah disampaikan sebuah pengajaran untuk mengingatkan dan untuk menyadarkan betapa firman Tuhan itu mampu untuk membuat Anda jadi kuat. Maka pada sore hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman, kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana firman itu mengajarkan kepada kita, dan kalau kita melakukan firman itu, maka kita akan menjadi kuat. Silakan slide berikutnya. Ada soundnya. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang barusan kita saksikan itu baru saja terjadi, yaitu di Olimpiade Tokyo yang barusan berakhir. Perempuan ini menciptakan sebuah sejarah bagi negara dan bangsanya, yaitu Filipina. Selama 94 tahun Filipina mengikuti pertandingan Olimpiade dunia. Baru pertama kali ini, jadi hampir 100 tahun ya, 97 tahun. Mereka sudah ikut itu dari tahun 1924, baru tahun 2021 ini, pertama kali mereka mendapatkan medali emas Olimpiade. Dan itu pun didapatkan dari seorang wanita. Saudari Hidilyn Dias ini berat badannya cuma 55 kilo. Tetapi dia mampu menciptakan rekor Olimpiade ketika dia mengangkat beban 127 kilo. Renungkan itu baik-baik. Ketika saya melihat ini sebelum berita ini meledak kemana-mana, saya kok kebetulan melihat dan saya sampai terkagum-kagum. 55 kilo mengangkat 127 kilo besi. Piye iku carane? Tapi itulah yang membuat mereka menjadi
atlet olimpiade. Namun kalau Anda melihat bagaimana ekspresi dia ketika dia mencapai kemenangan itu. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu poin yang rekaman ini kurang jelas adalah ada rekaman yang lebih jelas yang versi resmi tapi terlalu panjang. Nah, versi resmi itu menunjukkan bagaimana saudari Hidilyn Dias ini berkali-kali mengangkat kalungnya. Langsung saya tahu apa yang dia maksudkan karena dia adalah seorang Katolik. Jadi dia mengangkat ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, yang kita tidak paham adalah bahwa Hidilyn Dias ini harus berlatih pada masa COVID. Dan bukan hanya itu saja, banyak orang yang tidak tahu, Hidilyn Dias ini sebenarnya adalah seorang pribadi yang masuk di dalam daftar buronan Presiden Filipina saat ini. Dia dipandang sebagai lawan politik dari presiden dan namanya diumumkan secara publik. Oleh karena itu adalah hal yang sungguh mengagumkan bahwa wanita ini melewati masa yang sedemikian sulit. Dia ini mampu tetap berkarya dan menghasilkan karya yang begitu luar biasa. Dia ini tidak berlatih di negaranya sendiri. Bagaimana caranya dia bisa mengatasi semua masalah itu, semua tekanan itu? Tidak ada dukungan, tetapi dia akhirnya berhasil menjadi begitu kuat. Next. Hidilyn Dias. I'm 30 years old and I'm competing in 55 kilograms women's category in weightlifting in Tokyo 2020 Olympics. Dari awal tahun 2020, dia sudah berlatih. Postponing the Olympics for another 1 year, it's hard Ketika for us mentally, dia physically, tidak mendapatkan dukungan, because, malah like, kesulitan we di sacrifice negaranya, a lot. dia pergi ke Malaysia. Our life with the family, Dan ketika di Malaysia our keluar time with our pengumuman family, lockdown, dia pergi ke pedesaan. Jadi dia berlatih di rumah di pedesaan. Dia ngekos di situ. Still continue as an Olympic athlete. We still continue even though it's hard because we know this pandemic will not be permanent. It's temporary and Olympics will push through. For me, I'm on track mentally and physically for Tokyo 2020. Dari Malaysia itu kemudian Hidilyn, dari Malaysia tersebut lalu kemudian Hidilyn tidak pulang ke negaranya tapi langsung terbang ke Tokyo dan dia menghasilkan peristiwa yang spektakuler. Sedemikian rupa sehingga dia kembali ke Filipina. Jadi dari Malaysia 2 tahun di Malaysia untuk berlatih ke Tokyo dan kemudian dari Tokyo barusan pulang ke negaranya. Dia menerima sambutan kenegaraan. Presiden memberikan pardon kepada dia dan bahkan presiden dari uangnya pribadi memberikan kalau saya tidak salah 3 juta peso kepada Hidilyn dan kemudian dia menarik dari kas negara 10 juta peso diberikan kepada Hidilyn. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat dari peristiwa ini ya, suatu hal yang sungguh luar biasa. Seorang manusia yang boleh dikatakan seperti sudah ditolak, begitu ya, tidak didukung, tidak dibantu. Tetapi determinasi dia itu mendorong dia untuk fokus
sungguh berlatih sedemikian rupa sehingga dia menjadi sangat kuat. Dan dia membawa medali emas buat negaranya. Medali emas pertama di dalam sejarah 97 tahun negara itu mengikuti Olimpiade. Sungguh luar biasa sekali. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar dari 1 Timotius 4, 7d sampai 9. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Adalah hal yang sangat menarik sekali bagaimana Alkitab ternyata mengajarkan sebuah konsep di mana ada hal yang paralel antara latihan secara fisik, latihan untuk olahraga, dengan latihan untuk secara spiritual. Untuk membangun kekuatan manusia spiritual. Ini adalah sebuah konsep yang menarik sekali, tetapi ini diajarkan oleh Alkitab. Next. Kalau Bapak dan Ibu membaca terjemahan dari ayat ini di dalam bahasa Inggris, maka dituliskan, kalau Indonesia dikatakan latihlah dirimu untuk beribadah. Tetapi di dalam bahasa Inggris dituliskan train yourself to be godly. Latihlah dirimu untuk menjadi godly. Dr. Dallas Willard di dalam bukunya Spiritual Discipline menerjemahkan ayat ini dengan berkata, exercise unto godliness. Kiranya engkau berlatih sampai mencapai keadaan godliness. Next, apakah maksudnya godliness? Itu dari kata eusebia. Eusebia itu menjadi godly. Kalau kita merenungkan baik-baik arti kata ini. Saya membacanya, saya merenungkannya. Kata terjemahan yang dipakai di Indonesia itu adalah kesalehan. Supaya kita itu melatih diri sampai mencapai posisi atau menjadi manusia yang saleh. Tetapi kata-kata itu pun sebenarnya kurang pas. Godliness itu kalau Anda suka atau Anda tidak suka sebenarnya mengandung pengertian bahwa manusia mengambil natur ilahi. Manusia itu menjadi seperti ilahi. Itulah to be godly. Kita tidak lagi menjadi seperti duniawi ini. Beda. Cara kita berpikir, cara kita hidup, seluruh kehidupan kita itu tidak nyambung dengan dunia ini. Tetapi nyambung dengan pemikiran-pemikiran, pertimbangan-pertimbangan yang hanya bersifat ilahi. Kata kedua yang sangat penting di dalam 1 Timotius tadi, itu adalah gimnaso. Yang pemahamannya atau arti katanya itu adalah melatih diri. Gimnaso, gimnastik, gimnasium, nge-gym. Nah, saya kira banyak anak muda paham. Ayo nge-gym yuk. Nah, Anda ngerti maksudnya. Yaitu Anda pergi ke tempat untuk berlatih olahraga. Itu datang dari kata ini. Kata ini dipakai, gimnaso. Kalau Bapak dan Ibu tahu, maka ketika Rasul Paulus menuliskan surat Korintus ini, Rasul Paulus mengenal dan paham jemaat di Korintus. Di kota Korintus itu ada sebuah pertandingan yang bernama Isthmian Game. Para peneliti sejarah berkata bahwa Isthmian Game itu sebenarnya adalah seperti Olimpiade yang sekarang. Bahkan Olimpiade pada masa yang lalu itu bukan seperti sekarang. Olimpiade pada masa lalu itu hanya untuk orang Yunani saja. Peraturan itu akhirnya dibongkar oleh kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi itu kepingin juga untuk berlatih, untuk ikut bertanding. Maka mereka memaksa supaya Romawi boleh ikut. Ujung-ujungnya adalah sangat fatal sekali. Karena bagi orang Yunani, atlet-atlet Romawi itu dilatih untuk berperang. Jadi mereka tidak kualifikasi untuk ikut pertandingan Olimpiade. Tapi orang-orang Romawi menganggap kekalahan mereka itu karena ketidakjujuran para juri Yunani. Akibatnya Romawi mengambil pasukannya untuk menyerang Yunani dan menghancurkan seluruh Yunani. Dan pada saat itu sebenarnya pertandingan Olimpiade berhenti. Tetapi Isthmian Game itu adalah pertandingan yang terbuka buat semua. Semua boleh ikut. Dan itu dilaksanakan tiap 4 tahun sekali.
Jadi setiap kali terjadi itu, manusia dari berbagai bangsa akan datang ke Korintus. Dan seluruh kegiatan tahun itu orang Korintus cuma mikir bagaimana caranya pertandingan ini. Karena seluruh dunia datang untuk itu. Nah jadi ketika Rasul Paulus menggunakan kalimat ini, gimnaso, itu 100% langsung nyantol di dalam benak jemaat di Korintus. Ini ada kaitannya dengan olahraga fisik. Tetapi Rasul Paulus memberitahu bahwa ternyata proses olahraga fisik itu ternyata juga berlaku untuk memperkuat manusia rohani kita. Next. Kenapa demikian? 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan. Bapak dan Ibu sekalian tolong pahami dengan jelas. Ya. Ini adalah siapa Anda yang ada di dalam Kristus. Ini bukan besok. Ini adalah siapa diri Anda yang ada di dalam Kristus. Ketika Anda mengundang Yesus Kristus masuk di dalam hidup Anda mau mengakui dia sebagai Tuhan, Anda sujud di bawah dia, menyerahkan hidup Anda kepada dia. Maka seketika itu kuasa mujizat penciptaan terjadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seringkali banyak dari manusia itu tidak paham ya. Kita itu berpikir, kita ini ada di dunia, kita ini adalah makhluk duniawi. Tetapi nanti kalau kita mati, kita akan menghadapi kehidupan yang di dunia lain. Begitu. Itu adalah sebuah konsep yang kurang tepat. Konsep yang tepat adalah Anda sadar atau Anda tidak sadar, kita ini sebenarnya adalah makhluk rohani yang dikasih baju materi. Kenapa demikian? Karena baju ini tidak bertahan. Akan tiba saatnya baju ini akan mereteli. Kita akan sakit dan segala macam akhirnya mati. Tetapi roh itu tetap ada. Dan di dalam roh itu sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita pasti memahami siapa diri kita sebagaimana kita adanya. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa natur kita yang sebenarnya itu bukan manusia duniawi. Natur kita yang sebenarnya adalah makhluk rohani. Tetapi luar biasa bahwa kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk ngurusi yang materi. Dan masalah yang rohani, ya sambil jalan. Ini adalah sebuah fokus prioritas yang salah. Karena kita adalah ciptaan yang baru, maka kita harus merenungkan bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai manusia ciptaan yang baru ini. Ya. Next slide. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Efesus 4 ayat 20-24. Dikatakan bahwa supaya kita itu menanggalkan manusia lama. Supaya kita itu diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Di sini ada sebuah pengajaran dari firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Maka harus ada sebuah proses di mana kita meninggalkan manusia yang lama kita itu. Dan memeluk, bertumbuh di dalam natur kita sebagai manusia yang rohani. Seperti natur kedagingan kita ini. Ketika kita lahir, kita berasal dari bayi. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita belajar merangkak, belajar berjalan, terus berlatih, sampai kemudian kita menjadi manusia yang dewasa. Kita mampu melakukan perkara-perkara yang hebat seperti yang dilakukan Hidilin itu. Berat cuma 55 kilo, mampu angkat 127 kilo. Luar biasa. Nah, coba Anda berpikir juga bahwa di dalam analogi ini mengenai cara kehidupan kita secara duniawi itu juga berlaku di dalam secara rohani. Alkitab mengajarkan kepada kita analogi itu bisa berlaku bahwa ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi bayi-bayi yang rohani. Nah, bayi-bayi ini perlu makan, perlu dikasih makan. Dan ketika dia bertumbuh besar, dia perlu untuk berolahraga, dia perlu untuk belajar, dia perlu untuk terus bertumbuh dan bahkan melalui latihan-latihan itu dia bisa menjadi makhluk yang luar biasa sekali, pribadi yang luar biasa itu. Dan itu adalah untuk Anda dan untuk saya. Ini adalah desain yang Tuhan sudah nyatakan. Ada sebuah proses. Kita perlu untuk menanggalkan manusia lama itu. Dan kita harus bertumbuh di dalam manusia yang baru ini. Next slide. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman di dalam iman, ini memang saya sendiri juga masih begitu ya. Ketika saya bertumbuh di dalam keimanan, ketika saya masih remaja, pikiran saya tentang kekristenan itu adalah
bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Saya bertanya kepada para mahasiswa saya yang dari berbagai agama, kenapa kamu beragama? Kenapa kamu pergi beribadah? Jawabannya mayoritas adalah karena besok pengen masuk surga, gitu ya. Nah, tetapi ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita, masuk surga itu hanyalah langkah pertama. Karena Tuhan itu punya rencana yang lebih besar daripada itu. Ya. Seperti saya pernah cerita kepada teman-teman, mungkin Anda pernah mendengarkan penyampaian firman di masa lalu. Di dalam Roma 8 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar kita masuk surga. Tuhan pingin untuk merubah, membentuk diri kita. Untuk menjadi seperti Kristus Yesus. Kalau Tuhan menghendaki demikian, kalau Bapa menghendaki demikian, maka itu menjadi sebuah perhatian buat kita, bahwa Yesus Kristus itu menjadi sebuah teladan. Sebuah teladan atau boleh dikatakan dia menjadi tolok ukur. Kita melihat kepada dia dan kita bergerak untuk menjadi seperti dia. Karena itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Pertanyaannya, how? Bagaimana caranya? Next slide. Anda perhatikan, saya suka foto ini. Ya. Bagaimana gadis itu mengintip cowok itu sembunyi-sembunyi. Tapi dia begitu intens ingin mengetahui apapun yang dilakukannya. 1 Korintus 11 ayat 1 ada tertulis firman Tuhan. Pada saat itu Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang dimaksudkan adalah, kau mengikuti aku, kau mencontoh menjadi seperti aku, sama seperti aku mengikuti Yesus dan mencontoh menjadi seperti dia. Ini prosesnya, how? Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Perhatikan ini baik-baik. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus? Ada sebuah proses. Apa yang kamu pelajari, apa yang telah kamu terima ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, pengajaran dan segala macam, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, how kita menjadi seperti Kristus? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas. Kita perlu untuk belajar tentang dia. Kita perlu untuk mendengar apa yang diajarkannya. Kita perlu untuk memperhatikan apa yang dilakukannya. Dan kemudian kita melakukan seperti itu. Ini adalah sebuah hal yang sebuah disiplin yang tidak banyak lagi dilakukan oleh umat Tuhan. Ya. Kalau kau ingin menjadi kuat, kau ingin kuat, maka standar macam apa lagi yang lebih baik daripada melihat Yesus Kristus. Yesus itu bahkan ketika disalib punya kekuatan untuk berkata kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kau pikir, orang macam apa yang punya kekuatan untuk mengatakan hal demikian? Itu sangat amat kuat sekali. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus disiksa sampai mati dan dia bangkit kembali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi kuat. Next slide. Ada beberapa hal yang bisa dipaparkan di sini ya.
mempelajari tentang kebiasaan atau kebiasaan hidup dari Tuhan Yesus. Pertama, kalau kita perhatikan Tuhan itu punya kecenderungan untuk selalu bangun pagi. Dan kemudian apa yang dilakukannya pada saat bangun pagi? Dia berdoa, dia mencari firman Tuhan. Poin ini adalah poin yang dikenal sebagai the solitude. Kita orang Kristen itu memang senang ya, kita punya persekutuan, kita bersama di gereja, itu senang, itu bisa membangkitkan semangat. Tetapi kalau Anda ingin bisa lebih dalam, Anda ingin mengenal Tuhan dengan lebih dekat, maka tidak ada cara lain. Ada waktu di mana Anda harus sendiri dengan Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus melakukan ini, berdoa, berbincang-bincang dengan Bapaknya, mendapatkan firman dari Bapaknya, maka yang dilakukan Tuhan itu adalah berkeliling untuk mencari jiwa. Dia mengajar dan menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Ini adalah sebuah dimensi bahwa orang Kristen yang tidak bisa tolak. Anda tidak bisa menyimpan itu di dalam diri Anda sendiri. Kehidupan yang Tuhan ciptakan pada diri Anda harus keluar. Anda harus menjadi sumber air yang mengairi orang yang ada di sekeliling Anda. Anda harus secara aktif untuk melebarkan kemah-kemah Anda. Anda harus menjangkau manusia-manusia. Terus apa yang dilakukan? Kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus memberikan makan. Secara serius bahkan Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat untuk mereka yang paling lemah dari antara kamu, engkau melakukannya untuk aku. Kasih kepada sesama, menolong orang lain yang mereka berada dalam kesulitan, itu menjadi sebuah kebiasaan Tuhan. Dan yang terakhir yang bisa saya catat, saya yakin teman-teman yang sedang menyaksikan ini mungkin Tuhan munculkan di dalam benak Anda, oh Tuhan Yesus juga melakukan ini, Tuhan Yesus juga melakukan ini. Tetapi pada saat ini saya bisa menyampaikan yang terakhir dari poin-poin ini yang saya amati. Tuhan bahkan meskipun dia sudah melakukan semuanya itu, sampai pada titik terakhir, dia masih ingat mengapa dia diutus ke dunia ini. Dia diutus untuk menebus kita, untuk menebus umat manusia, semua umat manusia dari dosa mereka. Dan untuk itu dia setia sampai pada kesudahannya. Filipi mengatakan demikian. Bahkan sesudah mengambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati. Oleh karena itu Bapa begitu meninggikan dia. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, masih ada banyak yang bisa dikatakan, tetapi waktu kita terlalu singkat. Mari kita sungguh-sungguh pelajari kehidupan dari tokoh-tokoh iman yang diajarkan, yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Mereka diajarkan, diberikan kepada kita supaya kita belajar daripada mereka. Dan yang paling sempurna yang kita bisa pelajari, yang kita bisa contoh, kita terapkan di dalam kehidupan kita, itu adalah kehidupan dan kebiasaan dari Tuhan Yesus. Next slide. Michael Cigarelli, dia adalah dekan dari Sekolah Bisnis Universitas Regent, Virginia. Dia melakukan penelitian tentang orang-orang Kristen. Dan dia membuat standar yang sangat berat bagi mereka yang boleh dipandang sebagai Kristen. Dan dia menemukan ada 4 faktor pembentuk karakter Kristen. Dia menemukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berdoa sepanjang hari. Jadi mereka tidak lepas koneksi dari Tuhan. Oh, saya selesai persekutuan doa atau saya selesai saat teduh, sudah selesai. No, sepanjang hari mereka tetap ingat Tuhan dan mereka berbincang-bincang dengan Tuhan sepanjang hari. Mereka punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Itu menjadi gaya hidup mereka. Senang, susah, apapun mereka akan mulai menyanyi memuji Tuhan. Sebuah kehidupan yang menimbulkan semerbak bau yang harum dari Kristus kepada siapapun yang ada di sekeliling mereka. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang menghargai kehidupan mereka. Susah senang mereka mengucap syukur. Mereka merayakan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan karakter yang keempat, gaya hidup dari orang-orang Kristen yang berhasil diteliti ini adalah mereka punya kecenderungan untuk selalu melayani sesama mereka. Next slide. Selain itu, mereka aktif sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian. Saya paparkan di depan Bapak, Ibu dan sekalian minimum ada 2 dimensi.
yaitu faktor persekutuan yang mereka miliki secara pribadi dan faktor kegiatan-kegiatan kerohanian yang mereka lakukan secara komunal. Dua hal ini juga dilakukan. Inilah yang kemudian membentuk orang-orang Kristen menjadi Kristen. Dan Anda tahu apa yang menjadi ciri khas daripada orang-orang ini? Sigarelli menemukan mereka itu selalu penuh dengan sukacita. Tidak peduli keadaan mereka bagaimana. Mereka tidak selalu kaya, mereka tidak selalu banyak uang. Tapi entah kenapa mereka itu selalu dipenuhi dengan sukacita. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi kuat. Next. Exercise unto godliness. Marilah kita terus berlatih sampai kita mengambil natur ilahi tersebut. Saya mengambil kutipan dari Heraklitus yang berkata bahwa isi dari karakter Anda itu adalah pilihan-pilihan Anda. Hari demi hari, apa yang kau pilih, apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, demikianlah kamu akan jadi. Isi daripada karakter siapa diri Anda, itu dimulai dari pilihan Anda. Setiap hari, hari demi hari, pilihan-pilihan yang Anda buat. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda pilih, apa yang Anda lakukan, itu akan menjadi siapa diri Anda. Slide berikutnya. Stephen Covey yang menulis buku yang sangat terkenal sekali, The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan orang-orang yang sangat efektif di dalam hidupnya. Itu ternyata juga mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa sebenarnya karakter kita itu sebenarnya adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, next slide. Saya suatu hari ketemu teman lama yang entah kenapa dia memiliki hobi yang baru. Hobinya itu bangun jam 4 pagi, lalu dia berjalan kaki karena dia cukup besar badannya, kalau dia lari lututnya mungkin hancur. Dia berjalan kaki tiap hari dari jam 4 sampai sekitar jam setengah 6, lalu kemudian persiapan untuk pergi ke kantor dan sebagainya. Lalu saya tanya, apa yang membuat engkau tiba-tiba mengambil keputusan begini? Ternyata buku ini yang membuat dia jadi demikian. Buku ini meneliti tentang masalah kebiasaan manusia. Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa kalau Anda sudah memiliki suatu kebiasaan, maka itu menjadi sesuatu yang bersifat otomatis di dalam kehidupan Anda. Dan setiap perilaku Anda, perkataan Anda, pikiran Anda, itu bahkan Anda tidak merencanakan atau tidak merancangnya. Itu otomatis terjadi. Itulah the power of habit. Karena itulah kenapa orang akan mengenal Anda, siapa diri Anda, itu berdasarkan kebiasaan Anda. Itulah diri Anda. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, Pak, apa kaitannya mengenai masalah karakter dan kebiasaan ini? Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh hasil penelitian di buku ini. Tahukah Anda bahwa kalau Anda ingin menjadi manusia yang baru, maka Anda harus mulai mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. Caranya bagaimana Anda mengambil kebiasaan-kebiasaan baru? Pikirkan ada perkara yang harus Anda lakukan. Lakukanlah itu, dan ini sudah menurut hasil riset ya. Kalau seorang manusia melakukan sesuatu yang baru selama 20 hari, tiap hari dia melakukan itu tidak terputus, maka itu akan menjadi kebiasaan yang tinggal tetap di dalam dirinya. Dan seperti yang tadi dikatakan, suatu kebiasaan itu menjadi mekanisme otomatis. Anda tidak perlu lagi memikirkan, tidak perlu lagi merancangkan, dengan sendirinya tubuh Anda akan beroperasi seperti demikian. Ingat bahwa apa yang saya sampaikan dari tadi adalah 1 Timotius. Latihlah dirimu untuk menjadi seperti ilahi. Latihlah dirimu sampai engkau menerima natur, sampai engkau bisa menggenapi natur ilahi yang sudah ditetapkan Tuhan bagi dirimu. Kalau Anda mau, maka Anda harus mulai belajar untuk merubah kebiasaan-kebiasaan hidup Anda.
meneladani seperti Kristus. Anda lakukan itu, mungkin pertama kali, Pak ini sulit sekali. Contohnya, kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin bangun pagi itu sulit ya. Saya juga ngalami ya. Nah, tetapi niscaya kalau Anda bisa memegang niat 20 hari, maka itu akan menjadi sesuatu yang bersifat otomatis buat tubuh Anda dan itu menjadi kebiasaan Anda. Anda hanya bisa merubah kebiasaan Anda kalau Anda memperkenalkan kebiasaan yang baru. Itu juga hasil riset daripada buku ini. Next slide. Hendaklah engkau lebih peduli dengan karaktermu daripada reputasimu. Karena karakter adalah siapa dirimu sebenarnya. Sementara reputasi hanyalah apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang dirimu. Jadi reputasimu itu mengikuti karaktermu. Dan karakter itu adalah kumpulan daripada kebiasaan-kebiasaanmu. Dan bagaimana engkau menciptakan kebiasaan yang baru, saya sudah beritahu rumusnya. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh 1 Timotius tadi itu adalah benar. Jika engkau ingin bagaimana engkau bisa menjadi manusia yang kuat secara rohani, maka lakukanlah latihan secara spiritual. Ambillah disiplin-disiplin rohani, kebiasaan-kebiasaan baru. Meneladani kebiasaan-kebiasaan dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, khususnya Tuhan Yesus. Kau terapkan itu di dalam hidupmu, maka niscaya engkau akan menjadi semakin kuat. Dan engkau akan menjadi manusia yang berubah. Engkau akan terus bertumbuh di dalam rencana Tuhan. Next slide. Jadi bagaimana? Siap untuk melakukannya? Saya mengundang tim pemusik untuk bangkit ke. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di dalam waktu yang singkat, ada banyak informasi baru yang Anda dapatkan pada hari ini. Mari sekarang ambil satu sejenak. Izinkan Tuhan untuk berbicara secara pribadi kepada Anda. Bagaimana firman ini Tuhan bicara kepada Anda secara pribadi. Menjadi rema khusus buat diri Anda. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi kuat. Lutut kita tidak lagi gemetar. Kita bertumbuh sesuai kehendak Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Untuk itu Tuhan sudah memberikan modal awalnya. Dia sudah memberikan benih yang baru, ciptaan yang baru. Pertanyaannya sekarang, maukah engkau tumbuh sampai menjadi kuat? Perempuan 55 kilo mampu mengangkat besi 127 kilo. Itu mungkin, itu sudah terjadi. Bayangkan kalau Anda menjadi kuat di dalam spirit, di dalam roh, Anda akan menjadi seperti apa? Mari kita ambil satu teduh. Kita menyanyikan lagu Ajar Kami Bapa. Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari
Haleluya. Firman Tuhan sungguh luar biasa pada saat sore hari ini. Boleh memberkati setiap kita yang mengikuti ibadah pada saat sore hari ini. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, firman-Mu menguatkan setiap lutut yang gemetar. Apapun yang saat ini yang kita alami dalam kehidupan kita, tidak ada jalan lain selain firman Tuhan yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, masalah, pergumulan, ingatlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Segala sesuatunya bisa berlalu, segala sesuatunya bisa lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah bisa berlalu. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Mari kita mengimani janji Tuhan. Kita percaya dalam kehidupan kita, kita tetap mau berjalan, kita mau tetap seturut dan searah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan, haleluya. Mulialah namamu besar setiamu Tuhan, haleluya. Firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ketika mereka berlari, mereka tidak akan menjadi lesu. Dan ketika mereka berjalan, mereka tidak akan menjadi lelah. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi kesulitan kita saat ini, percayalah kepada Tuhan. Sebab dengan kita menanti-nantikan Tuhan, dengan kita percaya akan firman dan janjinya, kita akan dapat melewati setiap kesulitan, tantangan, pergumulan, apapun yang kita hadapi. Ingatlah firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau kita memilih untuk kita tinggal di dalam firman itu, kita memilih untuk kita percaya kepada janjinya, maka apa yang kita gumulkan, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti akan genapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Kalau kita setia, kita mau menempatkan diri kita
dalam koridor firman-Nya dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi firman, maka janji dan pembelaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bawa setiap pergumulan kita, kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita membiarkan Tuhan bekerja memproses kehidupan kita seturut dengan apa yang menjadi kehendak. Ingatlah, ketika kita percaya kepada Yesus, berarti kita mau untuk mengambil sebuah keputusan yang baru untuk hidup juga serupa dengan Kristus. Kalau kita bangga menjadi orang Kristen, berarti kita juga harus menjadi cerminan daripada karakter Kristus itu sendiri. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Sesungguhnya kita adalah makhluk-makhluk rohani yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan satu kali kelak, kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu surga, tinggal bersama dengan Bapa. Oleh sebab itu, selama kita hidup di bumi ini, mari kita memadukan kehidupan kita, karakter kita, sesuai dengan karakternya. Maka engkau akan diberkati, engkau akan disertai, dan apapun yang engkau perbuat, pasti dibuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyatukan hati kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu yang mampu membuat kami hidup, yang mampu membuat kami bertahan. Bahkan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan bukan saja kami, tetapi dunia ini boleh ada sebagaimana dunia ini ada. Itu semua karena firman-Mu yang menjadikannya. Dan kami percaya firman yang berkuasa itu boleh tinggal dan hidup dalam kehidupan kami. Mengubahkan kami, memproses kami. Dan membuat kami berjalan dalam kebenaran itu. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Bukan saja kami bangga terhadap iman Kristiani kami, tapi kami benar-benar menghidupi karakter-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kalaupun kami menghadapi pergumulan, tantangan dalam hidup ini, kami kembali lagi ya Tuhan kepada janji dan firman. Kami tidak mau bersandar kepada pengertian kelemahan-kelemahan kami. Tapi kami mau melihat segala sesuatu dengan perspektif iman. Yaitu firman Allah yang kekal. Di mana janji-Mu ya dan amin. Segala sesuatu boleh berlalu. Tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan Engkau yang besar itu boleh tinggal dalam kehidupan kami. Menuntun, memberkati, dan juga menyertai serta memproses kehidupan kami. Supaya kami serupa hari demi hari semakin seperti Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Senantiasa akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan kekasih jiwa kita akan datang kedua kali untuk mengangkat kita semua yang percaya kepadanya masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi-Mu.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sampai berjumpa dalam ibadah live streaming kita pada berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.